Selamat malam pemirsa Beta TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam Banjarmasin Lawyers Forum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Do dan Bang Pran. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan mengomentari apa yang difokuskan pada hari ini, yaitu pendidikan murah kata siapa gitu Pak. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang tadi sebagai ketua yayasan, saya sependapat bahwa pendidikan di Kota Banjarmasin ini sangat murah gitu. Pertimbangannya apa? Yang pertama adalah bahwa yang kami lihat gitu, bukan ini ya, berdasarkan kenyataan yang ada, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional tahun Nomor 20 tahun 2003, apa yang disampaikan oleh kawan tadi, bahwa tanggung jawab pendidikan itu pertama pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memberikan dana APBN untuk SD dan SMP, jadi wajib belajar 9 tahun untuk tahap pertama ya. SD berapa yang diberikan untuk tahun 2014 ini. Untuk SMP itu kosnya untuk APBN itu 710 per siswa per tahun. Kemudian untuk SD 580 per siswa per tahun. Ditambah tanggung jawab pemerintah daerah itu diberikan bos APBD, apa yang disampaikan oleh kawan tadi. Bos APBD itu kosnya untuk SMP itu 600 per siswa per tahun. Kemudian untuk SD 200 per siswa per tahun. Kalau dijumlahkan dua ini, maka kalau SMP itu 1.310 per siswa per tahun. Untuk sekolah, untuk siswa, operasional sekolah ya. Lalu pembagiannya ini, pembagian dana bos APBN menurut petunjuk teknis pendidikan nasional nomor 101 tahun 2014 ya, itu pembagiannya ada 3 Pak. 20% untuk dana pegawai, biaya pegawai, kemudian 30% untuk barang dan jasa, kemudian 50% untuk belanja modal. Nah, itu sudah ada petunjuknya yang akan dilaksanakan oleh sekolah ya. Nah kemudian dibantu oleh pemerintah daerah tadi Pak, keuangannya ini Pak, bukan saya mengada-ada, ini sudah dilaksanakan. Nah kemudian untuk dana bos APBD, Pak, itu untuk siswa SMP itu 580 per siswa per tahun gitu lah. Untuk SD 200 per siswa per tahun. Kenapa? Apa? Iya, dikelola oleh sekolah. Sekolah ada punya lagi manajemen bos sekolah. Dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Iya, penanggung jawab. Nah, kemudian kalau dana bos APBN ada petunjuknya, kemudian untuk dana bos APBD ini ada peraturan wali kota nomor 24 tahun 2013. Di sana sudah jelas penggunaan dana itu. Nah, penggunaan dana itu ada. Nah, sehingga saya kira kalau kosnya itu 1.310 itu cukup Pak. Jadi kalau demikian tidak ada lagi pungutan yang diminta kepada murid. Nah ini Pak, jadi permasalahannya untuk kita ini sesuai dengan Permen Diknas nomor 044 tahun 2002 tentang komite Pak. Apa tugas dan peran komite Pak? 1, itu memberikan pertimbangan. Apapun program sekolah itu dipertimbangkan Pak. Berarti komite tidak tegas. Tidak diganti. Buat apa kita membuat komite? Apa ujar kepala sekolah? Bubarkan aja. Anda ini kan kalau komite kan tuh urusan di ini membantu sekolah Pak, membantu sekolah. Tapi ada lagi yang komite yang nakal.
Maka kalau tidak ada yang bagian komite itu tidak mau tanda tangan, Pak. Nah ini yang merusak, Pak. Nah maka oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kami kan sebagai Dewan Pendidikan menyopi itu dan menyalakan angket yang berdasarkan SK itu lama, Pak. Ada sampai 10 tahun tidak ada ganti-gantinya. Nah itu, Pak. Yang kedua, tidak mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Padahal dalam petunjuk tesnya ada. Ya. Ya. Sehingga kita nanti akan minta pengawasan dari Dinas turun ke lapangan ya. Ya. Tapi kita tanyakan Pak. Ya. Silakan sambung pada Mas. Oke. Saya sambung dulu ya. Saya melihat ada Bu Eli Rahman. Bu, bisa tidak calon anggota dewan ya Bu ya, bisa tidak memperjuangkan, pasti Bu, saya yakin masyarakat ingin gratis, pasti. Manusia yang kaya atau yang miskin pasti menginginkan gratis yang dijanjikan negara. Gimana Bu menurut Ibu? Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Seperti yang tertera bahwa tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita ini akan melewati masa-masa proklamasi ya, yang mana di situ mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tidak lepas dari bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, terutama sekali dalam hal pendidikan. Kalau berbicara sumber daya manusia artinya berbicara masalah pendidikan. Hendaknya bukan hanya pelaku pendidik saja, akan tetapi pendidikan ini juga inginnya adalah semua elemen yang ada di sini, ya kan, baik dari pemerintah, ya kan, baik dari masyarakatnya, baik dari pelaku bisnis. Jadi hendaknya coba kita belajar ke negara yang lain, contoh Australia dan Jepang. Mereka ada sistem bagaimana caranya pendidikan itu agar pendidikan itu tidak mahal. Kalau bicara pendidikan itu mahal atau tidak? Kalau tadi saya setuju, pendidikan itu sebetulnya relatif mahal untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, akan tetapi relatif murah bagi mereka yang punya perekonomian yang menengah ke atas, seperti itu. Nah, tadi saya ada sebutkan bahwa coba kita belajar sistem community based education. Itu sudah diterapkan di Jepang dan di Australia. Jadi nggak perlu belajar 15 hari lagi kata Pak Nopliardi Ibu ya. Sudah tahu kan Bu, tinggal diterapkan di Banjarmasin Bu ya. Jadi sebetulnya bagaimana mengkolaborasi dari eksekutif, dari kepala daerah, bagaimana PAD-nya, terus pelaku bisnis, pengusaha, ya kan? Nah, sebetulnya poin-poin itulah yang hingga bisa bagaimana kepala daerah memanajemen itu, terakhirnya bahwa kita bisa mendapatkan pemerataan terhadap masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, terima kasih Bu. Jadi keinginan masyarakat tentang gratis itu gimana Bu? Keinginan singkat Bu. Yang jelas mereka pasti menginginkan sekolah gratis, akan tetapi bukan dengan mutu pendidikan yang terbaik. Oke. Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi masih diperjuangkan Bu ya? Masih? Ibu bisa memperjuangkan, masih bisa Bu ya? Insya Allah. Oke, saya beralih lagi Bu ke rekan Ibu, Pak Haji Budi. Pak Haji Budi pasti kita masyarakat Banjarmasin, mungkin pemirsa Duta TV dimanapun, saya bisa memastikan masyarakat Banjarmasin itu mereka tahu bahwa betapa kayanya juga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Bisa tidak? Saya mewakili dari masyarakat, bisa tidak pendidikan kita itu tanpa ada pungutan? Itu harapan bangsa, harapan seluruh negeri. Tanya aja satu persatu orang pasti mengharapkan tanpa pungutan.
Saya yakin dan saya akan mengatakan pasti. Silakan Pak Budi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertama-tama saya ingin menanggapi pendapat dari akademis tadi, yang mana beliau menyatakan bahwa janji-janji caleg yang perlu ditagih pada saat pemilu kemarin. Mungkin menurut saya Pak, itu ranah ini ranah dari pilkada Pak, bukan dari pileg Pak biasanya Pak. Kalau janji-janji sekolah gratis dan lain sebagainya. Yang kalau menurut kalau dari kami sendiri Pak, insya Allah kalau kami dari fraksi kami nanti, kami sudah punya komitmen bahwa kami akan memperjuangkan perda anak yatim untuk bisa melanjutkan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan kembali akan melakukan membuat perda, dalam artian mengusulkan perda, membangkitkan kembali rasa kegotong royongan kita dengan yang seperti dulu pernah ada dalam GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Masalah pendidikan gratis ini tergantung dari kemauan kita Pak, khususnya dari pemimpin daerah. Pemimpin daerah maunya seperti apa untuk pendidikan ini? Apakah memang seperti ini aja atau enggak? Kalau pemimpin daerah mempunyai komitmen, pastilah bisa. Kalau di daerah, kenapa? Di daerah-daerah lain pun pendidikan gratis ini bukan hal yang aneh lagi sudah. Jadi kalau menurut kami khususnya, masalah pendidikan gratis itu bisa dengan catatan mau dilaksanakan oleh pemimpin. Bisa tanpa pungutan. Tanpa pungutan pun bisa, karena ini bukan pertama kali Pak. Kali ini sudah banyak daerah-daerah lain yang sudah melakukan hal seperti ini. Pertanyaannya Pak Haji Budi, bisa nggak diperjuangkan? Kenapa tidak? Terima kasih. Ini tugas kami Pak. Oke, terima kasih. Dan bersama dengan eksekutif. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Budi. Ibu, silakan Bu. Bu Mai, ini Sri Kandi dari Banjarmasin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir pertemuan malam ini mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Khususnya kalau kita bicara pendidikan, kita berpikir bahwasanya pemerintah upaya kutip untuk menuju pendidikan gratis, mudah-mudahan tinggal sedikit lagi kita bisa capai pendidikan gratis sesuai janji pimpinan kita. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa dikabulkan. Hanya saja mungkin saya ingin lebih banyak bertitip pesan kepada anggota dewan yang baru. Tolong fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang hampir terlupakan di dunia pendidikan, yang menurut rekan kita tadi ICW korupsi terbesar di pendidikan. Betul. Nah kita coba kaitkan dengan situ. Kalau kita bicara masalah BOS, dana pendidikan yang diarahkan kepada pengadaan buku BOS, kita tahu nggak tender pengadaan buku BOS itu? Sampai saat ini tidak menjadi jawaban yang pasti. Kemudian pembangunan yang menggunakan dana BOS, pembangunan pakai dana BOS nggak Pak? Termasuk APBN, APBD ya. Termasuk. Nah itu hampir kalau kita tanya sekolah tuh terima kunci. Saya ingat Anda ini ingin keterbukaan terus di mana-mana. Iya, ya, betul? Ingin keterbukaan. Itu kemudian lagi yang saat ini hampir kita lupakan, itu di dunia pendidikan di Banua kita itu ada pendidikan prasekolah. Nah ini hampir tidak terlihat disasar oleh eksekutif kita, sehingga banyak tumbuh dunia prasekolah yang dengan biaya mahal. Dan rata-rata SD negeri pun itu menghendaki anak yang sudah bisa baca tulis. Nah sehingga anak yang tidak mampu membayar biaya prasekolah, katakanlah TK, pendidikan TK itu PAUD dan segala macam dengan biaya yang cukup mahal, tidak mampu, akan sulit masuk di SD yang punya tingkat bagus. Harapan Ibu? Harapanku terwujud pendidikan gratis sampai SMA tanpa pungutan. Tanpa pungutan. Tetapi catatan, pengawasan dana APBN, APBD betul-betul bisa terawasi sehingga biaya yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu bisa diaping. Kedua, coba bantu DPR yang baru untuk mengawasi betul-betul
fungsi komite sekolah. Komite sekolah itu jangan-jangan hanya menjadi ajang untuk memuluskan niat sekolah-sekolah tertentu untuk mendapatkan biaya. Dan masyarakat kita itu jaim, Pak. Jaim karena ada faktor psikologi yang tidak akan mau bicara karena akan berdampak negatif buat anaknya. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Saya teruskan ya, saya mohon maaf ya gini, mudah-mudahan ini sudah cepat. Jadi fungsi dan peran komite tadi yang saya teruskan malah satu tadi pemberian pertimbangan, yang kedua mendukung kegiatan sekolah. Apa kegiatan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan? Bagaimana caranya? Itu nanti bekerjasama dengan kepala sekolah atau pihak sekolah. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga sebagai sosial kontrol. Nah mengontrol sejauh mana penggunaan dana yang sudah disepakati tadi. Nah kalau tidak didampingi yang semacam ini, nah ini yang kita keliru gitu. Yang ketiga sebagai mediator. Mediator ini kalau ada hubungannya dengan DPR, dengan pemerintah atau eksekutif dan siapa saja dengan lingkungan itu. Kalau pihak sekolah kan khususnya manajemen, kepala sekolah dan guru sebagai pengajar tidak sempat untuk itu, maka adalah komite sekolah. Nah jadi dalam kesempatan ini marilah kita saat ini siapa saja kita berhak untuk membela pendidikan ini, sebab ini anak-anak bangsa akan masa depan bangsa. Dan insya Allah kita lihat di sini siapa biaya murah untuk Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin gitu. Kenapa? Apa yang saya utarakan tadi tidak ada pungutan lagi. Kalau ini fungsi komite ini betul-betul difungsikan. Tidak perlu kita meminta kepada orang tua, tapi ada solusi yang lain, ada orang ketiga atau royalti yang pemerintah daerah dapat itu bisa sebagai mediator tadi. Nah ini yang belum difungsikan secara optimal gitu, ya tuh ya. Nah jadi hanya Bang itu Dul. saja. Ya silakan. Ada oke Bang Dul. Coba ya. Oke. Saya pindah, saya duduk aja. Saya tahu Anda guru TK kan? Iya, betul. Apa keperluan Anda datang ke sini nih? Silakan. Pertama memenuhi undangan karena kami diundang. Yang kedua sebenarnya saya sangat kecewa karena lembaga PAUD di mana-mana selalu dibelakangkan, termasuk acara pada malam ini. Terus terang, saya sangat kecewa. Padahal perlu Bapak dan Ibu ketahui semua, pondasi dasar pendidikan ke selanjutnya itu SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, pondasi dasarnya adalah di PAUD. Karena usia PAUD adalah golden age atau usia keemasan. Makanya saya menghargai Anda lebih duduk sini daripada berdiri. Terima kasih kan? atas penghargaan yang Bapak berikan. Silakan. Iya. Dan beberapa banyak pembicara di sini di diskusi ini hanya Pak Pendi, mantan Kabid PAUD, yang menyinggung masalah PAUD. Nah jadi terus terang kekecewaan ini perlu saya keluarkan biar tidak terbawa pulang, biar saya bisa mimpi indah nanti malam. Untuk menanggapi masalah pendidikan murah atau tidaknya itu saya lebih setuju dengan relatif tadi, karena betul untuk pendidikan ini ternyata masih banyak yang murah, khususnya di daerah-daerah. Guru-guru bisa diberi dengan sembako, dengan hasil bumi, walaupun tanpa honor yang dari pemerintah. Dan untuk kami PAUD terus terang saya merasa nyeri sekali karena hampir 99% lembaga PAUD adalah lembaga yang dikelola oleh swasta. Dan guru-guru honornya yang telah disampaikan oleh mantan kabid kami tadi, 90% mereka guru-guru honor yang honornya hanya 100.000 dari lembaga, sedangkan pemerintah dan dari dinas pendidikan belum bisa maksimal memberikan honor kepada kami. Nanti saya lanjutkan ya. Saya ada pertanyaan, harus dijawab cukup apa tidak. Siap. Seperti malam hari ini saya banyak pantun Bang Dul. Saya senang pantun, saya katakan jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas, maka itu bangsa yang berkualitas. Kita rehat sejenak.